Kita mulai lagi. Hari ini kita mulai dengan menggunakan beberapa istilah ya, atau terminologi yang populer ya, yang sangat familiar di dunia penerbangan. Di mana istilah itu akan berkaitan dengan kargo juga. Tapi semua apa sudah ada menerima soal tugas yang dikirim kemarin? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Tapi nggak ngerti. Ada berapa soal? 15. 15 soal, Pak. Pak, itu bisa dicari di Google, Pak, kan? Kayak kali ya. Nah, dari biar satu-satu dulu ya. Dari 15 itu yang mana yang nggak tahu jawabnya? Nomor 3, Pak. Wah, ya, belum tentu semua nomor 3, nanti yang lain nomor lain. Nomor 3. 3, 10, 12. 13. 3, 10, 13. 13, 13. 3, ada yang bilang 3. 3, 10, 13. 13. Oke, dari yang paling mudah dulu ya. Saya akan bantu menjawab yang nomor 13 ya. Anita, coba baca soalnya. Anita Hutagaun. Katanya belum ngerti, kata temanmu belum paham soal nomor 13. Coba bacakan soalnya. Kelihatannya Anita tidak dengar. Coba Khaira Hidayat. Khaira. Iya, Pak. Ya, Nomor coba 13, bacakan Pak. soal nomor 13. Apakah yang dimaksud dengan overspace? Nah, bagus. Overspace ya. Di dalam pergaulan pernah kita mendengar istilah overacting. Nah, itu pernah dengar overacting? Pernah, Pak. Nah ya. Kayak mana itu? Kalau overacting itu gimana itu? Lain di luar, lain dalam. Acting ya. Overacting itu actingnya berlebihan gitu, ngerti? Iya, Pak. Melebihi dari yang semestinya gitu ya. Nah, jadi kata-kata over itu maknanya lebih, ya, lebih kebanyakan. Ya. Coba ini setiap ada saya tanya kepada seorang, jawab aja gitu ya, apapun pertanyaan itu ngerti atau tinggal, pokoknya jawaban menurut versi Anda gitu ya. Nah, coba si Amrizal Manik. Ya, Pak. Ya. Menurut Amrizal, setiap pesawat itu bisa ngangkut kargo berapa ton? Tergantung besar pesawatnya, Pak. Nah, bagus. Itu jawaban yang sangat strategis ya. Tergantung pesawatnya. Coba saya jenis-jenis pesawat apa aja? Tergantung di pesawatnya. Misalnya tipe-tipe pesawat apa aja? Tipe-tipe pesawat. Ada yang pakai baling-baling ya. Disebut apa? Iya, Pak. ATR ya. Terus ada juga yang sudah menggunakan mesin jet, pesawat berbadan kecil. Dengan istilah apa? Narrow Body. Narrow body. Yang lebih besar lagi disebut Wide body. wide body. Ya, tentu daya angkut pesawat itu ya antara satu dengan yang lain. Pastilah ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, sekarang coba saya tanya misalnya Siti Melsa. Siti Melsa. Iya, Pak. Mana nih orangnya? Coba angkat tangan loh. Oke. Siti Melsa.
Kalau orang naik sepeda motor, itu penumpangnya berapa orang? Maksimum. Berarti Dua ya? yang bawah sama yang si bonceng. Nah, 2 ya. Ya, 2. 3 bisa. Bisa, Pak. Enggak. Oh, Kena tilang. Kalau 3 namanya tartik. Bisa. Tartik. Jadi gini, menurut insinyurnya, kata pabriknya itu, beban kendaraan ini idealnya 2 orang. Yo. Kalau pakai 3 orang itu sudah menyalahi ketentuan, artinya bukan bisa nggak bisa, tetapi kendaraannya akan cepat rusak. Ya, sudah itu kalau misalnya kendaraan itu dinaiki 3 orang, manuvernya sulit gitu ya. Jadi bisa mengancam safety, nanti mungkin belok payah atau tiba-tiba ngerem bisa jatuh dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan pesawat, berarti 2 penumpang itu disebut sepeda motor itu daya angkut maksimumnya 2 orang. Daya angkut maksimum itu dalam penerbangan disebut payload. Tahu tulisan payload? Enggak, Pak. P bayar. P membayar. Papa, terus spasi, load. Load gimana tulisannya? Load. Load ya. 5, Oscar, Alpha. Alpha, Delta. Payload, gitu ya. Load. Jadi bukan pilot ya, payload. Maka saya alihkan ke istilah ya. Jadi setiap jenis pesawat memiliki maksimum payload. Paham ya? Maksimum payload. Maksudnya daya angkut maksimumnya. Jadi misalnya berdasarkan dari pabriknya gitu ya, ada satu part ya. Misalnya dia kan terbang itu diangkat oleh 2 mesin yang di kanan kirinya itu ya, mesin jetnya itu ya. Disebut dengan apa? Engine ya. Pernah kan dengar istilah engine? Pernah, Pak. Sebutkan tulisannya. Eko, Golf, India. India, November, November, Eko. Eko, engine gitu ya. Jadi kalau engine, mesin ya, engine pesawat. Daya angkut maksimum ya, satu pesawat itu beda. Daya angkut maksimum itu istilahnya payload. Maka maksimum payload ATR beda dengan narrow body, beda dengan wide body. Misalnya ditentukan dari pabrik. Ya. Daya pesawat itu baru bisa terbang. Ya. Baru bisa terbang, maksudnya bisa terbang jika bebannya misalnya 100 ton. Misalnya. Berarti daya angkut maksimum pesawat itu 100 ton. Seandainya beratnya 110 ton, lebih 10 ya, berarti melebihi maksimum payloadnya. Bisakah per itu terbang? Bisa. Bisa, Pak. Tapi kelebihan muatan. Bisa tapi jatuh. Kalau jatuh nggak terbang lah. Naik pun nggak bisa deh. Asik di runway lurus nggak terbang-terbang. Orang berlebih beratnya ya. Nah, apa tadi payload? Daya angkut. Daya angkut. Maksimum satu pesawat. Jika payload pesawat itu 100 ton, sementara beban dia 110 ton, pesawat itu tidak boleh terbang atau tidak bisa terbang. Alasannya karena pesawat itu overload. Nah, istilahnya overload ya. Ini kan yang bahas overspace nih ya, nanti overload. Lebih maju, aku pakai jauh. Nah, saya ulang. Apa yang dimaksud dengan overload? Oke. Kalau begitu. Dari cerita tadi, dari keterangan tadi, coba Anda karang sendiri aja. Apa yang dimaksud dengan overload? Load-nya
load pesawat itu melebihi Berat melebihi payload. Nah, istilah tadi ya. Daya angkut maksimum. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya payload sepeda motor 2 orang, jika dinaiki 4 orang, itu namanya overload. Loadnya berlebih dari yang semestinya. Kalau sepeda motor bisa dia jalan, cuma lambat. Tapi kalau pesawat dia nggak bisa naik gitu. Nah, gitu ya. Oke. Menurut kalian lah, mungkin kalian, satu pesawat itu kan terbang ya, ada bebannya. Coba kira-kira berat-berat apa saja yang ada di pesawat? Maksudnya unsur-unsur berat dari berat apa saja? Dari komponen apa aja? Coba mau lidah. Saya, Pak. Nah, pesawat ini terbang gitu ya. Satu pesawat itu beratnya misalnya tadi 100 ton. Berat-berat apa aja? Coba kita pilah-pilah loh, kita bagi-bagi. Pertama berat apa? Berat barangnya. Berat pesawatnya dulu, berat bodinya gitu ya. Casing sama engine ya kan. Nah, barangnya nanti berat pesawatnya. Habis itu berat apa lagi? Passengernya, penumpang. Ada yang lebih penting dari penumpang. Apa? Kalau pesawatnya udah jelas ya. Jadi mesinnya itu membawa berat bodinya ya. Berat kosong lah gitu ya sebelum diisi penumpang dan kargo. Nah, kedua berat apa? Bilang berat penumpang. Ada yang lebih penting dari penumpang. Berat apa kira-kira? Kargo. Iman? Berat apa Iman? Berat bahan bakarnya mungkin, Pak. Hah? Bahan bakarnya, Pak. Ah benar. Iman nih jago nih. Bahan bakar ya. Fuel ya. Gimana itu tulisannya fuel? Foxtrot, uniform, Eko 5. Tulisan fuel, membacanya fuel. Artinya bahan bakar. Aftur ya kalau pesawat. Jadi bahan bakar itu termasuk komponen berat yang utama dan banyak. Artinya gini, kalau nggak diisi terbang Ustaz ya kan? Nah, jadi berat pertama berat pesawat, tambah berat fuel. Ya, kalau kayak ke Jakarta itu aja kadang sampai 20.000 liter ya. 20.000 liter itu berapa kilo itu? Alah. 1 kilo berapa liter? Atau 1 liter berapa kilo? Apa? Bagaimana konversi antara liter dan kilo? Mana lebih banyak 1 liter sama 1 kilo? Banyak 1 liter. Hampir sama ya. Hampir sama ya. 11-12, Pak. Ya, cuma lebih sedikit liter ya. Kalau liter 0,8 0,9 gitu ya. Kalau benda mati dia itu. Jadi kalau 20.000 liter itu hampir 20 ton fuel saja. Bayangin kan di Jakarta itu. Oke. Agung. Iya, Pak. Yang ketiga apa, Agung? Tadi berat pesawat, berat fuelnya. Terus? Berat kompartemennya, Pak. Berat kompartemen itu kan badan pesawat. Iya, Pak. Itu termasuk ke berat badan pesawat itu semua ya. Jadi yang dikatakan berat pesawat itu ya bodinya, kompartemennya, kursi-kursinya, kamar mandinya itu satu hitungan lah semua itu. Yang dari pabrik lah itu semua kan. Mana terpisah kan kompartemen pesawat. Isi kompartemen lah ya. Apa isinya? Nah, jadi gini, saya bantu ya. Pertama berat pesawat. Anda ngambil tulis nih ya. Komponen beratnya. Satu berat pesawatnya. Kedua berat fuel. Bahan Ketiga bakar. berat penumpang. Nah, baru diisi penumpang ya. Keempat berat baggage-nya, ya kan? Ya biasanya kan penumpang bawa baggage ya. Nah, baru mail. Jadi mail ya, mail surat ya, barang dari kantor. Baru kargo terakhir. Ya. Kargo itu terakhir gitu ya. Coba kita ulang.
pesawat itu kalau terbang, unsur beratnya terdiri dari apa? Satu. Coba rame-rame jawab. Berat pesawat. Dua. Pesawat. Tiga. Passenger. Berat baggage, berat bahan bakar, Baggage. mile, kargo. Mail kargo. Ingat ya, mail kargo. Berarti urutan terakhirlah kargo. Kargo. Nah, kargo ya. Misalnya gini, sudah dihitung nih. Kalau berat pesawatnya kan udah tahu dari pabrik ya. Buku hitamnya itu ya. Berapa berat nih dari pabrik Boeing ya? Oh, sekian. Udah tahu. Berat fuel tergantung tujuan ya kan. Kalau jauh tentu fuelnya banyak ya kan, itu sesuaikan. Terus ditambah lagi berat penumpang. Penumpangnya berapa? Sekian orang ya. Biasanya kalau pesawat itu dikali 70 kilo itu satu penumpang. Dianggap 70 kilo. Itu ukuran bule ya. Ukuran standar internasional. Kalau orang ini jarang tuh yang 70 ya. Banyak 60, tapi ya dianggap 70. Baru baggage ya. Baggage ini relatif ya. Bisa banyak, bisa dikit ya. Tergantung penumpang bawa atau tidak gitu ya. Terus kiriman dari mail kantor pos. Nah, setelah ditotal semua, misalnya gini ya, misalnya maksimum payload pesawat itu 100 ton. Sudah ditambahkan berat pesawatnya, tambah apa tadi? Fuelnya, tambah passenger, tambah baggage, tambah mail, totalnya 95 ton. Masih ada sisa berapa? 5. Kargo bisa angkut 5 ton. Paham? Kargo tergantung sisa payload yang ada. Nah, jadi misalnya gini, udah di total nih penumpang segala macam, tahu total 97 ton. Berarti bisa kargo bisa terima berapa ton? 3 ton, Pak. 3 ton. Nah, sudah dihitung semua berat pesawat, fuel segala macam, sebelum kargo, totalnya 100 ton. Berapa banyak kargo bisa diangkut? Nanti kargo tidak bisa dimuat. Berarti pada flight itu pesawatnya nggak angkut kargo. Bisa, bisa. Jadi kargo itu tidak mutlak. Nah, tergantung sisa payload yang tersedia di setiap penerbangan. Jadi beda flight ya, misalnya yang pagi mungkin kargonya ngangkut 10 ton, yang jam 10 mungkin 3 ton, yang jam 12 mungkin nggak nerima kargo, yang pesawat jam 3 ya tergantung situasi penumpangnya, situasi berat bagasinya, tujuan kemana. Jadi berubah-ubah. Paham ya? Nah, sekarang kalau Anda sudah paham, Anda bisa menjawab ini. Berapa banyak kargo yang bisa diangkut dalam setiap flight? Berapa banyak kargo? Yuda. Tapi satu ton aja ya. Kargo saya 2 ton. Ya 1 ton aja tarik ke pesawat. Yang mana ditarik kira? Yang spesial. Kenapa? Ongkosnya lebih mahal. Nah, yang general kargo nanti aja. Kapan? Nah, nggak harus berangkat di pesawat itu. Kalau penumpang kan nggak bisa gitu ya kan. Berangkat ya harus berangkat. Masa? Oke ya. Nah, ini kita membahas ini. Nanti jawabannya overload ya. Space itu artinya apa? Ruangan ya. Ruangan. Saya tanya sama petugasnya. Ada itu petugas yang bagian menghitung berat pesawat. Jadi setiap kali pesawat mau berangkat, pesawat itu beratnya ya, bebannya dituangkan dalam sebuah kertas namanya apa? Load sheet. Pernah dengar istilah load sheet? Coba tulis.
Oscar, 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 Alpha, Alpha, Delta, Lenkata, Sierra, Sierra, Hotel, Tango. Jadi load sheet. Kita artikan apa lagi kira itu? What's meaning of load? Load apa artinya? Muatan. Loading kan memuat. Sheet. kerja. Sheet itu apa? Lembaran. Kertas. Ya. Jadi load sheet kertas muatan ya. Jadi sebuah lembaran yang menggambarkan muatan pesawat itu. Berapa ton di kompartemen di depan, berapa ton di kompartemen 2, di 3, di 4 gitu. Digambarkan ya. Dan itu dihitung gitu ya. Maksudnya dihitung tujuannya supaya jangan overload ya, supaya jangan berlebih. Kedua, diusahakan supaya posisi pesawat itu berat tengah. Jadi pesawat itu kalau mau terbang tidak boleh berat depan atau berat belakang. Jadi dia dibagilah itu, diaturlah muatannya. Ada yang mengatur itu. Nah, bukan orang kargo tarik aja kargo ke pesawat, sudah ada yang mengatur itu. Ya. Apa tadi? Pesawat tidak boleh berat depan atau berat belakang ya. Kalau depan udah tahu belum? Nah, disebut nose. What's meaning of nose? Hidung. Hidung. Wait, gimana tulisannya? Whiskey, Eko, India, Golf, Hotel, Tango. Wait. No sweet. Kalau berat belakang disebut tail weight. Tail itu ekor ya. Gimana tulisannya? Tango, Alpha, India, Ya. 5. 5. Jadi pesawat itu dia udah hitung. Jangan sempat dia nose weight maupun tail weight. Jangan sempat dia berat depan atau berat belakang. Jadi dia di distribusi dibagilah berat-beratnya itu. Berat di kompartemen maksudnya. Ya penumpang pun bisnis kelas kan ada berapa orang, di ekonomi berapa orang. Baru di kompartemen 1 dimuat berapa ton, di kompartemen berapa, di kompartemen 3 berapa, dan sehingga pesawat itu bisa SOG, center of gravity-nya itu pas di tengah. Oke. Saya ulang pertanyaannya. Berapa banyak kargo yang bisa diangkut dalam setiap flight? Tergantung sisa pilot yang ada di Tergantung sisa pilot yang tersedia. Ada yang menghitungkan itu, nama petugasnya petugas weekend balance ya. Atau nama lainnya disebut load sitter. Tadi kan load sheet. Jadi pembuatnya disebut tinggal tambah ER, load sitter. Maka saya sebelum, misalnya saya orang kargo nih. Saya ini hari misalnya pukul 10:30. Saya mau muat kargo pesawat yang jam 1. Saya telepon dulu load sitternya, teman ya. Pak load sitter, berapa bisa kargo hari ini? Oh, dibilangnya, oh Pak Suandi, siapkan aja lah 3 ton. Oke, saya pilih-pilih lah kan. Kan kargo banyak, tapi saya pilih yang prioritas yang mana? Yang spesial kargo, ya kan? Yang live animal, human remain itulah prioritas. Kalau masih ada, misalnya tadi berapa ton tadi kargo dikasih saya jatah? 3 ton. Udah saya pilih yang spesial 2 ton aja. Jadi 1 ton lagi baru saya ambil general kargo. Ya. Oke, saya ulang. Berapa ton saya dikasih jatah kargo naik kan? 3 ton. Saya sediakan di 3 ton. Ditariklah ke pesawat. Ya kalau orang ngirim kargo itu kan karakter barangnya ada yang besar, yang kecil, yang panjang, nggak menentu ya. Ya suka hati orang ngirim lah ya. Setelah ditarik ke pesawat yang 3 ton ini, dimuat. Karena barang ini besar-besar, penuh kompartemennya. Barang yang 3 ton tadi, baru 2 ton setengah, udah penuh. Udah diisi bagasi, mail, kargo, nggak muat lagi. Tapi 2 sudah penuh. Yang 500 lagi dibawa kemana? Ditarik lagi ke gudang.
guysnya, Pak, ini komunikasi Ton. Memang Pak daya 500 nya sudah off. Mah. Space. Itu Open lot, space. space. Kalau saya ulang ceritanya tadi, jatah saya 3 ton ya. Tempatnya mungkin ada karakter barangnya besar habis ya. Maka adalah masih tapi enggak ada. Tempatnya yang habis, kompartemennya udah nggak muat lagi. Nanti bilang overspace. Kalau overload tadi apa? Beratnya udah nggak lebih gitu. Misalnya gini, berapa kargo? 3 ton untuk saya. Saya bawa 4 ton. Dipulangkan 1 ton. Pak, kan kami bilang 3 ton kok. Bapak bawa 4 ton. Tolong nggak bisa overload. Karena sudah maksimum. Paham ya? Jadi overload itu bebannya melebihi dari maksimum payloadnya. Tapi kalau space itu load tempat, bukan kelebihan. Itulah untuk jawaban 13 ya. Jadi sekaligus dapat ya. Anda menanya overspace. Ada lagi yang nomor berapa lagi? Yang nomor 3, Pak. Kan nggak ya kan? Ya nggak tahu kan satu-satu aja. Pak. Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya. Regulated agent ya. Ya agak panjang nih cerita, tapi nggak apa-apa. Kalau situ kan gara-gara Anda jelaskan alur pengiriman kargo menggunakan regulated agent ya. Nomor 1, nomor 2 Anda udah ngerti gitu kan. Kok ada pula nomor 3 gitu ya. Widasari. Nomor 1 dulu jawab. Nah, nomor 1-nya kayak mana jawabnya? Karena kan Anda nomor 3 berarti nomor 1, 2 Anda udah pada tahu. Nomor 3 yang ganjil istilah regulated agent itu. Coba nomor 1. Alur portofolio. Pertama, nggak dengar saya. Saya alihkan, nggak dengar. Masuk. Coba Maulida. Saya, Pak. Nah, gini, angkat tangannya, saya Pak. Gambar klien ya. Nomor 1 apa jawabnya? Jadi, gini, jelaskan jalan barang itu. Pertama, shipper, gitu, membawa barangnya ke Airport, ke warehouse. Airline menerbangkannya ke destination. Kemudian warehouse orang kargo di destination menelepon si kontainer supaya datang ambil gitu. Pak, ini ada kiriman untuk Bapak. Sudah datang tadi, silahkan diambil. Jadi dipanggil gitu ya. Orangnya dikasih tahu. Walaupun sebenarnya pengirim ya, itu kirim ya nanti jam 12 report gitu. Tapi kita sebagai orang gitu, tadi jadi kewajiban menghubung konsumen. Jadi bawa barangnya ke airport, kemudian
menghubungi kontainer, mengambil barangnya ke warehouse, menyerahkan barang. Itulah portuport. Marmata. Mana, Nasti? Nomor 2. Door-to-door service pertama dari ship ke agen kargo, Ya. ke ARC. Lalu agen penerima dan agen penerima konseknya ke rumah masing-masing, ke tempat. Jadi begini ya, regulated agent itu status gudang ya, status warehouse itu ada keputusan menteri ya. Ini untuk kota-kota besar ya, kota-kota besar termasuk itu adalah Jakarta ya, kemudian ya, Surabaya, Ujung Pandang, supaya orang jangan banyak sekali ke bandara ya. Portuport maksudnya. Nanti orang ngirim dokumen ke airport, ada yang ngirim kargo ke airport. Jadi kalau di kota-kota besar yang sangat banyak jumlah pengiriman itu, kadang-kadang warehouse itu, gudang kargo itu, udah kayak pasar, kayak terminal. Jadi di samping tidak nyaman, kurang safety juga, kemudian pergerakan jadi lambat, maka pemerintah mengizinkan kepada siapa saja ya, pihak swasta, untuk membuka perwakilan kargo untuk bandara, tapi di luar bandara. Nah, tentu undang-undang itu detail, misalnya jaraknya berapa kilometer, kemudian syarat dari bandara ya, kemudian syarat-syaratnya, gudang itu harus mempunyai X3 A4. Anda tahu X3? Itu kalau orang mau berangkat, bagasinya masuk Sinar X, gitu ya. Diperiksa ya, nanti tembus pandang kelihatan isinya apa. Itu namanya X-ray ya. Dari mana tulisannya X-ray? X-ray garis Romeo, Alpha, Yankee. X-ray. Sinar X gitu ya. Jadi kargo pun di X-ray juga gitu. Coba seandainya Anda mau buka gudang yang mewakili house di bandara, Anda boleh buka di luar airport ya. Ada apa? Harus punya mesin X-ray. Jadi di X-ray di sana. Itu mesin X-ray itu ya, satu buah saja itu harganya 5 miliar. Jadi kalau Anda mau buka gudang itu Anda punya 4, mesinnya 20 miliar gitu. Belum lagi bangunannya. Baru Anda harus punya pasukan AFSEC ya, yang bisa 24 jam. Ini dangerous. Merekrut orang gini. Ada orang maunya agent. Bandara hanya perusahaan. Maka untuk kota-kota yang sudah ada regulated agent, tidak ada lagi port-to-port. Paham? Karena kan kalau misalnya contoh biar lebih jelas, Kuala Namu itu sudah menggunakan dengan regulated RA. Di Kuala Namu RA itu namanya mengirimkan langsung ke RA itu, nanti RA itu yang mengantar ke dalam bandara. Jadi tujuannya supaya pengirim itu nggak usah repot-repot jauh ke bandara, dia di luar bandara. Bagaimana kalau agen kargo seperti titipan kilat? Nah, titipan kilat juga kalau dia mengirim tetap ke RA. Jadi RA itu perwakilan
airport, gitu. Tapi di luar bandara. Apa itu safety? Ya, persyaratannya berat. Sewaktu dia di sana sudah diekstri, nanti disegel, kemudian dibawa pakai truk ke bandara, truknya itu dikawal, disegel lagi, nanti begitu di airport serah terima sama AFSEC bandara. Nah, jadi kalau misalnya kayak di bandara-bandara masih kayak Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, masih berlaku tuh port to port dengan door to door. Tetapi untuk kota-kota seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Pasar, semua kiriman kargo harus lewat RA. Jadi Anda kirim orang tikinya ke RA gitu. Anda secara pribadi Anda mengirim jenazah ke RA, nanti orang RA yang membawakan ke dalam bandara. Paham ya? Nah, maka ini saya terangkan belakangan gitu. Karena kalau untuk bandara-bandara yang belum ada RA-nya, yang kecil-kecil, masih berlaku dua cara itu, yaitu port to port dengan door to door. Tetapi kalau di kota-kota besar, yang bandaranya ramai dan besar, semua kargo sampai regulated agent. Nah, regulated agent lah yang membawa ke bandar. Jadi, dia menampung semua airline. Barang Garuda dia terima, barang lain dia terima. Baru dia yang membawa ke bandara dibagi-baginya, urusan dia gitu, ke airline masing-masing. Jadi bukan ada ini RA untuk barang, ini RA untuk barang air Asia, enggak. Semua airline dia. Tetapi dari mana dia dapat pendapatan? Nah, karena dia sudah ekstri kan, ya, sudah diekstrinya, diperiksanya, kemudian diantarkannya. Dia ngambil upah mungkin berapa rupiah, entah 100 rupiah dia ambil. Nah, itulah jasa pendapatan regular RA itu. Dan menjadi RA ini ada izin pemerintah. Syaratnya itu tadi berat, pesan biaya. Sementara saya bilang tadi biaya untuk beli ekstrinya aja mungkin semuanya sama bangunan gedungnya bisa 50M modalnya gitu. Jadi walaupun ini ajang bisnis, tapi tidak semua pemain mengikuti ini, mengingat mungkin modalnya sangat besar dan risiko tinggi, ya, dan macam-macam lah ya. Seperti kayak Anda tahu ya, selama ini COVID ini ada fly nggak? Nggak ada ya, kan sebagian penerbangan ditiadakan. Lantas era ini nggak nerima kargo loh kan? Maksudnya kalau diterimanya mau diantar kemana? Pesawat terkena efek. Oke. Pak, mulai dari shipper, terus ke bandara. dari RA yang mengantar ke airport. Nah, tapi untuk nanti destinasi pengambilan nggak pakai RA. Pengambilan masih berlaku kalau dia port to port, orang yang ngambil sendiri. Kalau dia door ngambil sendiri. Jadi RA itu warehouse yang berlaku hanya untuk yang barang berangkat saja. Kalau barang datang masih diambil langsung. Paham ya? Nah, jadi kalau Anda nanti OJT gitu kan, iya. Anda yang datang ke warehouse perusahaan RA aja kan? RA itu aja yang datang gitu, yang mewakili shipper yang banyak itu nggak masuk. Tapi kalau Anda kerja di Jogja, wah kayak yang saya ceritakan itu, personal datang, agen kargo datang, pos datang, ramai gudangnya. Jadi dulu pun sewaktu sebelum Kuala Namu, pindah Kuala Namu, masih di Medan, masih Polonia namanya, itu belum ada RA. Jadi RA ini setelah 2 tahun pindah ke Kuala Namu, nah terus gudangnya, warehouse-nya menggunakan RA. Tetap ada warehouse di bandara, tetapi dia menerima barang yang datang dari RA. Yuda Rahma. Mana nih Yuda Rahma? Saya Pak. Ya. Apa RA itu Yuda? Regulation Agent. Regulated Agent. Regulated Agent gitu ya. Apa dia, fungsi dia? Kerjanya apa dia? Bisnis. Ya, bisnis, tapi pelanggannya siapa? Perusahaan. Shipper ya? Shipper pelanggannya.
Orang yang mengirim kargo, baik personal maupun agen. Terus dia X-ray-kan, terus dia periksa, terus dia antarkan ke bandara. Jadi dia yang antarkan. Jadi orang shipper itu nggak usah lagi jauh-jauh ke airport gitu. Di mana RA-nya ke situ aja antar, udah pulang. Nggak usah masuk ke dalam airport lagi. Ya, jadi RA itu adanya di kota-kota besar ya. Jadi bandara-bandara yang besar aja yang ada RA-nya. Tapi kalau bandara-bandara yang kecil, belum ya. Kalau boleh dibilang bandara ini ada kelas-kelasnya ya. Kalau yang kelas A itu yang paling besar. Itu hanya 2 di Indonesia. Apa itu? Cengkareng dan Denpasar. Baru level kedua yang besar. Yang B itu apa? Kuala Namu. Kalau di Pulau Jawa, ya. Kalau di Sulawesi, Ujung Pandang. Makassar ya, itu kelas B. Kelas C, di bawahnya kelas C semua, kelas C, kelas D gitu ya. Itu hanya ada pada bandara ya, kelas C belum ada ya. Jadi memang saya 3 itu ya tujuan saya sambil diterangkan gitu ya. Jadi kalau support dulu port-to-port dengan door-to-door. Karena ini yang paling masih banyak menggunakan yang 2 ini. Yang era ini kan hanya beberapa bandara saja gitu ya. Nomor berapa lagi tadi? Jadi overspace sudah ya. Sudah. Apa lagi? Yang belum, yang baru. Pak, nomor 10 saya kurang ngerti, Pak. Ya. Siapa nih? Yang nanya siapa nih? Maulida, Pak. Oh, Maulida. Ya, gini Maulida. Anda misalnya bekerja di airline. Ya. Terus mungkin tak sesuai dengan hasil psikotes segala macam, Anda ditempatkan. Jadi pertanyaan nomor 10 itu, sebagai orang warehouse, seandainya menerima barang, bagaimana prosedur? Apa yang Anda Charlie, ya double Charlie, Charlie. Terus Eko, Papa, November, Yo, acceptance gitu ya. Prosedurnya gitu ya. Kalau kita dan prosedur. Kalau kita artikan jadi apa? Prosedur penerimaan. Jadi bagi orang kargo, oh saya kerja di warehouse terus berdiri aja gitu, nggak tahu prosedurnya. Nah, ini saya ada ingat ya, saya share ya rumusnya ya. Prosedur penerimaan ya. Jadi pertanyaan seperti bukan prosedur sebutkan acceptance prosedur. Nah, gitu maksudnya. Yang akan dilakukan oleh seorang staf gitu ya.
Pak. Udah kelihatan? Udah. Apa tulisannya? Udah, Pak. My name is Kek. My name is Betul. Betul. Do you name? Tahu kau siapa nama kakek itu? My name is Kek Bedolam. Ya. Itu nama kakek ya? Pak, hilang gambarnya, Pak. Hilang? Udah nampak, Pak. Oh, udah nampak. Sediakan pulpen dengan kertas ya. Kek Bedolam itu adalah singkatan. Ya. Kek Bedolam itu ya. Jadi datanglah barang ke hadapan Anda ya, kiriman kargo. Ya. Pertama, apa yang Anda lihat? Mau dia personal, mau dia agen, datang ke hadapan Anda. Anda ini di warehouse nih, berdiri di depan gudang. Apa yang Anda lihat pertama? Orang itu. Oh, ganteng gitu ya. Rupanya agen kargo, dia pakai celana pendek, pakai singlet pula dia datang. Oke, yang pertama kemasan. Acceptance prosedur penerimaan kargo. 1. Ya. Apa itu? Kemasan luar yang dapat seandainya orang mengirim seafood, apa kemasannya? Kalau Anda orang mengirim human remain, apa kemasannya? Di jenazah. Coffin. Apa kemasannya? Nah, itu kemasan ya. Kemasan bagus atau tidak? From. Penting lagi pecah gitu. Tapi styrofoam yang layak pakai. Jadi key K-nya apa? Konten. Konten itu apa? Isi. Ya kan? Sekarang gini, Pak mengirim apa, Pak? Oh, mengirim elektronik.
styrofoam. Boleh nggak? Dia mengirim laptop gitu, tapi pakai styrofoam, boleh nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Enggak cocok, Pak, Nggak tempatnya. cocok ya. Saya bilang, Pak, kenapa nggak pakai peti? Oh gini, kalau pakai styrofoam kan pikir orang siput, jadi nggak dibanting, nggak ditimpa orang. Katanya. Jadi begini, apapun kemasannya, kita orang bawa styrofoam, dalamnya kan bisa kepit, bisa kerang, bisa ikat, gitu kan. Pengen tahu dalamnya kan? Masih lumayan styrofoam. Kalau kan nggak tapi isinya, bisa dokumen, bisa spart, bisa segala macam gitu ya. Jadi wajarlah kita sebagai orang kargo, kalau ada orang datang, setelah kita lihat cek kita kan nggak tahu ya. Oke, itu baru dua. K-nya? Kedua, Pak. Nah, K-nya? Baru sekarang Eko, kirim ke Enggak, Pak. Tanya, Pak. udah dibilang, Pak, saya ngirim apa dokumen? Apa ongkosnya dibilang sama kita? Apa jawab? Tentukan beratnya dulu, Pak. Nah, benar, timbang dulu berat. Nah, itulah B-nya itu. Ya, iya lah. Gitu kan? Pertama tadi apa? Barangnya. Apa? Dokumen. Coba, ada berapa macam dokumen? Apa? Ya? Dokumen ya. Jadi itu harus ada surat. Ya. Kalanya kiriman itu karena binatang hutan mesti ada surat izin dari Departemen Kehutanan. Jadi harus sudah oke sama bicukai customnya, itu support. Makanya, itu habis itu barulah kita buat SMO-nya. Itu semua kan dokumen kan? Do tadi ya. Dokumen. Itu label kargo Ada ditulis dulu, baru label-label itu selain label kargo handling, apakah itu untuk label fragile ya, tanda kelas, apakah itu yang tanda panah, apa namanya? Tanda panah ke atas. Apakah itu label transit ya. Jadi kita sendiri yang menyetel mau ditempel label apa aja nih barang gitu kan.
perlukah label ini, perlukah label ini, ya, itulah untuk kata-kata la. Right. Apa kira-kira M? Marking. Marking, pinter ya. Marking, jadi main dia semua gitu kan, sekali itu marking. Maksudnya, Pak ada tandanya Pak, udah saya kasih nama. Gitu. Nggak apa-apa lah, nggak ada nama, tolong Pak dikasih spidol aja sama dia, tulis Pak apa kodenya kayak gitu. Ya. Terjawab ya nomor 10 ya. Nomor berapa tadi? Bukan nomor 10, nomor berapa tadi? 10. Nomor 10, Pak. Siapa yang nanya tadi? Nomor 10, Pak. Sebutkan prosedur penerimaan kargo zero house. Jawabnya 1. Prosedurnya ada berapa? 6. Berapa? Ada 6, Pak. Ada 6. Pertama, 6, Pak. Isi. Kemasan. Kedua, Tanya isi. tanya isi. Ketiga, Berat. ditimbang berat. Timbang barangnya. Keempat, Cek Dokumen. kelengkapan dokumennya. Kelima, Label. label yang diperlukan. 6, kalau ada marking, ada baiknya dikasih marking. Nah, itulah acceptance prosedur. Di dalam menimbang B ya, kata-kata B, apa di B? Berat timbang. Berat itu di kepala kita ada tarif ya kan? Apakah ini minimum charge? Apakah ini disuruh charge? Apakah harus di volume charge? Nah, gitu ya. Itu kembangannya. Nah, kalau dokumen, apakah ini harus apa dokumen yang dibutuhkan? Kalau enggak, Arlen dokumennya apa? Baru label. Label apa? Labelnya 1, 2, 3, atau 4. Baru markingnya ya. Dengan singkatan di acceptance prosedur penerimaan kargo di warehouse. Paham ya? Paham. Nah, gitu. Jadi isi-isinya itu pelajaran kita semua kan, label udah kita pelajari, dokumen ya. Berat itu tarif ya, kemasan udah gitu ya. Makasih ya. Jam 11 semuanya ya. Waduh. Jadi ya, yang nomor berapa ini? Nomor berapa lagi yang belum? Nomor Itu kalau ujian pasti keluar itu semua itu. Tadi. 12. Oh. Ini udah jam 11 ya. Oke, saya coba yang megang selendang. Ya, Intan Tri, coba sebutkan penyebab pesawat terlambat. Kenapa pesawat bisa terlambat? Kira-kira apa penyebabnya? Faktor cuaca. Cuaca. Kemudian? Ya, nggak tahu nih, Pak. Cuaca aja gitu. Kadang-kadang cuaca bagus pun pesawat delay juga gitu. Apa penyebabnya? Coba Ahmad Soerman lah, pura-pura mikir ya nih Ahmad Soerman. Nah, udah ngeliat-ngeliat kok bilang nih katanya. Cuaca udah, apa lagi Herman? Pokoknya Iya, Pak, memungkinkan ia berangkat apa tidak. Kerusakan pesawat, Pak. ya, urusan teknis banyak ya. Mau rusak bannya, mau ganti ban. Bisa penyebabnya yang lain, misalnya airportnya. Begitu check-in, juga mati listrik bandaranya. Rusak ya, memang yang terjadi lah kan. Tapi mau juga sekali-sekali. Tapi kan jadi terhambat semua, check-in jadi lambat. Orang mau mengeprint dokumen di bandar.
penumpangnya. Nah, jadi 1001 macam. Kalau faktor cuaca tadi panas, petir, banjir segala macam ya. Cuaca teknis. Penyebabnya juga bisa karena penumpang ya. Ya penumpangnya begitu udah naik pesawat stres orangnya. Nah, aku mau turun berangkat ya kan, ya waktu ngurus dia kan makan waktu 5-10 di lah gitu ya kan. Jadi ada maka IATA pernah mendengarkan organisasi ini? IATA apa aja? India, Tango, Alpha, Tango, Alpha. Nasional. Air Transport Association, International Air Transport Association. Ini adalah organisasi ya, yang wadah yang menaungi maskapai penerbangan. Dia juga mendidik, mentraining juga seluruh anggotanya. Maka mereka sepakat penyebab keterlambatan pesawat, penyebab delay pesawat, penyebabnya adalah 99 macam. Banyak ya. Mirip-mirip Asmaul Husna ya, 99. Jadi delay dikelompokkan. Kalau 1 sampai 10 delay yang disebabkan oleh pasasi. 20 sampai 30 delay yang disebabkan oleh kargo. Jadi kargo itu ada 10 macam penyebabnya. Lambat ditanya, rusak, overload segala macam gitu. Baru nanti teknik nomor berapa sampai nomor berapa. Itu disebut dengan delay code. Jadi delay code itu ada berapa? Ada 99. dari 99 itu ada delay kargo saja. Itu dia 20-an sampai sebentar saya share ya. Nah, jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan kargo delay code, kode keterlambatan pesawat yang disebabkan jadi gara-gara masalah kargo, ya supervisor kargonya dipanggil. Kargonya dipanggil di sidang. Kenapa bisa? Tujuan kita, kalau kita sebagai orang kargo, jangan hal itu terjadi di unit kita untuk menghindari teranjamnya dosa-dosa orang kargo bisa menyumbangkan keterlambatan terhadap pesawat. Delay pesawat. Ada di delay kargo, ada beberapa macam. Jadi, kode keterlambatan yang disebabkan. Jadi kalau pasasi delay code pasasi berarti kode keterlambatan pesawat ini disebabkan orang pasasi. Nah, masalah teknik lain lagi, masalah fasilitas airport, masalah cuaca, weather lain lagi. Mbak saya dulu ya ada. Kelihatan? Berapa? Udah? Sudah. Coba baca yang di atasnya. Jika pesawat lambat. Terus baca. Berkaitan dengan proses kargo, maka akan dibuat delay code. Kargonya. Jadi sama oleh organisasi IATA sudah didaftarkan ya. Biasanya pesawat itu kalau delay karena kargo disebabkan oleh masalah yang ini aja, yaitu masalah 21 sampai 29. 21 apa artinya? Dokumentasinya. Yang buat salah, buat 22 memposisikan pesawat. Jadi pesawat udah masuk, kargonya belum ditarik. Tarik. Jadi positioning.
23? Lambat penerimaan. Padahal menerima kargo akhirnya dari ke pesawat. Kemasannya tidak standar. Kemasannya udah lapu-lapu, udah usah diterima. Begitu mau dimuat di pesawat, pecah, bocor. Ayo dikutip. Nah, siapa yang buat soal terlambat nih? Gara-gara orang kargo ada kemasan yang nggak standar, main terima aja. Sehingga menjadi masalah sewaktu muat di pesawat, bocor, jatuh, rusak, gitu, makan waktu. 25 overbooking. Ya, kita terangkan lambat persiapan, ya persiapan yang lambat. 27, 28, 9 menyangkut mail, karena mail kan yang kargo juga, yang ngurus orang kargo. Memang penyebabnya mail yang tahu orang kargo, maka kode bookingnya bisa 27, bisa 29 ya. Nanti next time akan kita jelaskan lagi apa contoh itu apa, contoh kejadiannya, 23 kejadian. Jadi tujuan kita mengetahui delicate cargo ini. Anda kalau bisa hindari jangan terjadi 21 sampai 29 ini. Ini adalah daftar dosa. Gitu. Tapi kalau sudah kadung terjadi, kenapa tadi pesawat terlambat? Orang kargo penyebabnya kenapa? Biasalah 24. Apa tuh 24? Kemasan nggak terima, kemasan yang nggak standar, main terima aja. Begitu dimuat di pesawat, pecah. Paksalah dikumpulkan lagi gini. Didilah pesawat 5 menit gara-gara orang kargo sembarangan nerima kemasan yang tidak standar. Daftar dosanya 24. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi delicate. Jadi apa? Kode-kode yang Anda tahu apa aja? Two letter code, ya. Betul ya? Apa two letter code tuh? Kode 2 huruf ya. Garuda apa? JA. GA. Citylink. UG, UG. Air Asia. AK, apa FD QZ, Malaysian Airlines. MH, Singapore Airlines. SQ, Nah, SQ itu namanya two letter code. Kode 2 huruf. Yaitu kode nama maskapai penerbangan. Kemudian 3 letter. Kuala Namu apa? KNO. Banjarmasin. Banjarmasin. Singapura. Sin. Kuala Lumpur. Nah, orang aja kamu di TB dan Toba. Nggak bisa gitu dia. Langit. Nah, walaupun nggak nyambung harus apa? Ambon apa Ambon? Tahu Ambon kan? Nah, jangan MB, AMQ. Ambon. Ya gitu katanya gitulah. Oke, udah berapa kode? 2 letter code adalah kode penerbangan. 3 letter code adalah kode nama bandar. Terus waktu belajar kargo IMP code. Live animal AVI ya. Apa namanya? IMP code. Interline Message Procedure. Nah, sekarang kita adalah delay code. Kode keterlambatan pesawat. Itu adalah kode keterlambatan pesawat yang disebabkan kargo aja. Karena kalau disebabkan yang lain lagi nomornya. Kan ada 99. Nah, kargo yang delay kargo saja. Nanti di pelajaran lain Anda mendapat delay code. Ya. That's all for today. See you next time. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Baik,
terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Sama seperti yang sebelumnya saya kirimkan, mohon maaf untuk jadwal mingguan. Mungkin untuk selanjutnya akan secara bertahap seperti itu. Sekali seminggu jadwalnya akan saya share kepada kalian. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk masalah absensi, saya harap tidak ada lagi yang minta izin secara mendadak atau hal yang mungkin masih bisa kalian atasi. Tetap kalian biar kalian bisa siang, salam. Panas. Terlambat, barang siapa kalian yang baik hati, tahu materinya, kasih tahu ya weh.